Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala cukup banyak memberi mukjizat. Antara lain berbagai macam mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba jaro Nabi Muhammad. Di sela-sela jadi Nabi Muhammad. Betulah dalam kitab Sabilai. Seluruh air yang ada di permukaan bumi ini, yang paling baik ialah air yang keluar di sela-sela dari Nabi Muhammad. Nampak panelo. Yang kedua berada di tingkatnya yaitu Zamzam. Kah? Ya. Oleh Allah mukjizat lain contoh. Lulah tak mukjizat yang lain kepada Rasulullah. Dan mukjizat terbesar kepada Rasulullah yaitu Al-Quran. Kembali lagi, orang Badui ini laki Pak Rasulullah satu mukjizat. Nabi Rasulullah satu mukjizat, satu tanda bahawa dia utusan Allah. Jika Nabi contoh tanda tersebut, mukjizat tersebut memperlihatkan bak dirinya sungguh lumrah nama Islam. Maka sabda baginya disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebut, apa yang engkau kehendaki? Lebih putar perle wahai Badui. Maka berkata ia, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini. Maka datang ia akan daku, dan adalah antara hadapan keduanya itu satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Ya, ni laki di Badui. Putra mukjizat. Mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang tidak bisa pakai logika. Ya, nah kita pakai logika terjadi tersebut yang mukjizat di luar daripada kemampuan logika. Mana yang lagi contoh yang lagi awak Badui yang tambah logika? Sabuk bak kurma yang patuh. Dilakai oleh Badui menyadar utusan Allah, bak kurma yang katuh je niujak kena untuk menghadap getanya. Nuhul, mungkin bak kaya je, mungkin bak kaya kan bak kaya udah, bak kaya yang mati lah dak bak kaya udah, balik udah, bak kaya udah. Nyo bak kaya mati iujak kenan menghadap Rasul. Secara logika tidak itulah mukjizat. Ciri pelaku laginya dia rono mampu, rono memang benar utusan Allah, maka sungguh itu akan terjadi walaupun tidak masuk akal. Maka bagi Badui itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang tak perlu je Rasulullah. Pergilah olehmu dan kata olehmu baginya, sungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Ya, yang menantang perleh, bedah wahai Badui, jak babak kurma je, terus babak kurma je, pegah siat babak kurma je, hai babak kurma, ikah hai Nabi lepak je, yang pegah tak leh, long dong ini mentang don pre, ya, bukan Rasulullah. Maka pergilah ia dan berkata ia, hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad. Maka bahwa sungguhnya ia memanggil akan dikau. Maka bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pihak yang kanannya, dan tercabutlah segala akarnya, dan bergerak-gerak kepada sebelah kirinya, maka tercabut pula segala akarnya. Maka jadilah ia datang seperti demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalian bahwa dikun dia baduinya bedah dah yang membak Nabi Muhammad lembui enggak pegah lagi dengan badron. Jadi bangga mutunya dia wak badui dengan izin Allah bak kurma tersebut goncang bergerak prok lekang yang bukan akar sebelah kanan, prok lekang akar sebelah kanan. Goyang lo, prok lekang akar sebelah kiri. Meja coba kurmanya lagi tanya jangan tha dua belah kaki. Ejak ba Nabi Muhammad. Mana logika terjadinya?
Tuha babah badui ke baru yang ubah kaya aja. Ya. Maka tak kalah hampir ia kepada memanggil ia serta assalamu alayka ya Nabi Allah. Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam waalaikumsalam. Maka berkatalah oleh badui itu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memadailah akan dikau ini, artinya mukjizat ini. Berkatalah ia kafa, artinya memadailah. Kan? Jadi Pak Wate dijak bak kurmanya menghadap Rasulullah, jiplung tu awak badui diko bak kurma. Belum kudah ya sedek. Nah, idang samping Rasulullah. Ternyata segala roh bak kurmanya hampir roh dengan Rasulullah, langsung bak kurma ibu salim kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Nyambane ke. Assalamu alayka Nabi Allah. Ni Rasulullah. Waalaikumsalam. Dikepak barunya. Perupadikan nijak mentang. Cik dipegah. Cik kepegah awal mbak kurma. Masya Allah. Mukjizat Rasulullah. Maka bawatnya bantu hak babah tanpa biu Rasulullah langsung ke badui. Asyhadu an la ilaha illallah. Lo saksi hana Tuhan kebik yang lo sembah illallah kecuali Allah. Wa annaka dan ranuh bahwa sungguh ranuh wahai Nabi Muhammad Rasulullah ranuh utusan Allah lo akui dengan sebenar-benarnya. Kata Islam badui tersebut, Pak Yahudi tersebut. Jadi baju kita mengislam, mungkin Pak baduinya, wahai badui, kasih mujizat tu permedak elok. Kasih kajinya, ngenyan mentang ka luar biasa, yang tidak pernah lun kalem. Kemudian menyuruh Nabi akan pohon kurma kembali ia kepada tempatnya. Ya. Bantu dipegah di badunya kasih, bukan di Rasulullah bak kurmanya. Budak bak kurma yang uang lewat tempat roda. Kasih kamu ada dengan hal tersebut. Jadi ikut baduinya maka berkata oleh badui itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau akan satu mukjizat yang tiada pernah meminta akan dikau oleh yang lain daripada aku. Maka perkenankan akan daku kepadanya. Maka izin olehmu bahwa aku sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Ya, saking takzimnya orang badui tersebut, saking kagumnya orang badui tersebut kepada Rasulullah, kepada agama Islam. Ya Rasul, ni ba orangnya long ada satu permintaan yang tidak pernah dimintai oleh orang-orang yang lain, yaitu permintaan yang sangat ganjil. Pohon kayu bisa berjalan serta berbicara. Orangnya akan tunjukkan baklong wahai Rasulullah. Kiban bak kaya itu gahaba, kiban bak kaya dijak, kiban bak kaya atau bak kurma yang kamate udit kembali lagi manusia. Sungguh luar biasa. Maka dari itu diizinkan kelong wahai Rasulullah untuk lo sujud di belakang tiap-tiap orang kan semayang sujud kepada, tapi ikut dulu semayang dan sujud di long nyampan takzim kepada Islam. Kan Allah mandang ditem sembah, tapi urun semayang ditem sembah lo. Ya, banan saking kagumnya. Maka izin olehmu bahwa aku kalian. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada harus sujud yang bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan jikalau harus, maka bagi seorang bahwa sujud ia bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya aku suruh akan segala perempuan
bahwa sujud semuanya bagi suami mereka itu karena membesarkan bagi hak suami mereka itu. Ya, benar. Putra Rasulullah, wahai Badui, hanjut menan. Walaupun kata takzim tat kepada Islam, walaupun kata kagum tat akan agama ajaran Allahnya, tapi tetap tidak boleh sujud di belakang manusia. Hanjut sujud manusia atas manusia, wahai Badui. Andai kanjut sujud, sungguh kalonnya wahai Badui untuk para istri sujud kepada suaminya. Untuk apa? Membesarkan hak suami. Seandainya jujud, kayu tanya sujud kepada lako tu. Titip-tip lako tu puoi blang puoi gle puoi laut puoi lampuh puoi kan tu sujud ile tiga. Ya ni seandainya jujud. Mantro lako sujud sujud ile. Nya seandainya jujud nyambang hak suami yang kalian empat langsung bah hadis daripada Rasulullah lagi nya. Maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala suaminya atas tiap-tiap segala perempuan hingga mendahulukan ia akan hak dua ibu bapaknya seperti barang yang datang ia daripada terkait pada meraihkan bagi hak dua ibu bapaknya dan zaujinya atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar. Menawar Depegah seandainya jujud oleh Rasulullah bunuh, maka sungguh akan lenyu seorang istri sujud kepada suami. Nyok karena hajat, maka istri tidak boleh sujud kepada suami. Tapi seorang istri mesti mendahulukan suami daripada ibu bapaknya. Ya, kalau suami pun kedua urung ci. Maka ji tanya be urung tu, mana nak tu yang inang hanai wau raya mungkin tidak dikasih sama suami. Dia mesti takzim kepada suami. Mek tak pernah bibit anak dah dua kali kau nak tengah le kelung. Kanya, tanya yang mana? Ya tu, ya Allah maklum aku klik gara-gara long durakai abangnya tak ketiwa long. Mana ketiwa kadang-kadang kerja. Kanya, dua tu thoda gumbu thon ngora hai jeng segala macam. Tangkari buat hang ketiwa, be tawa aku. Tapi berhenti gara-garanya durhaka lu. Tidak. Kenapa? Utamakan suami daripada orang tua. Yang mana inang mentang yang jadi sudi dalam tabi. Maksud sama mandum lako. Makanya dikatakan ini suami yang baik adalah suami yang menyuruh istrinya untuk mengutamakan orang tuanya. Tapi namna dia tak suami sabuk pangkong kuat tak ajak turun syik bunga. Man tak ajak lagi yang tidak boleh. Ya, maksud dia tak mampu ni tempah duduk samping rumah mak dan tu. Dia tak mampu ni tanya ke ni lah kau tu nyampe jok tahu. Tak mampu tak jai-jai. Si tujuan tak ajak ke mak. Nah, kumula-kumula yang putang. Duk. Yang hana yang ke yang ruk jai. Yang si ajak ke mak yang hanya jok ya. Kenapa? Karena dilarang. Bukan tajuk ilikut buat nyanjut. Ini tajuk muka hanjut. Tajuk melikut dia je. Mana aku pegah dalam Islam? Barang letak, barang temuan. Menyata temuan, menyata tumai barang basah yang basi, maka hanjut tajuk ile. Ni kara kasih baru hanjut tajuk. Dikhawatirkan mubatir. Kengkak. Bakwate suami haji sabah bangkong kuah ke mak tayo. Maka hanjut tajuk. Dikutuka suami yang ajak kerja tinggal kuah nak dibayang tu nyong maya hana longjok ke mak long sabah bangkong. Maka basi cok ya tu.
Kenapa? Karena dalam Islam dibenci mubazir. Hancur mubazir dalam hukum Allah Ta'ala. Hancur. Maka dia tanya, bersifat dengan boros itu sifat syaitan. Ya, urina yang boros, urina yang hanagat. Urina yang memiliki sifat krim, yang urina yang ker. Padahal krimnya sifat yang hanagat. Tapi ketika itu bau urina, makanya ger. Ketika itu bau ragam, makanya hanagat. Cedera ragam juga krim ke rumah. Di urina matai lake pembak lakoi lake pembak go. Lebih bang peng teritori pe buat belah listi. Budak pihanan le. Budak hadan le mai debi bak kana. Dia jojon son atasnya baru kena. Budak. Bang long nak belah budak pe. Budak penyo budak pek je pakai je jawab mana nampu listik pikabe nabi manggah ribe mentang ebi 2 krek manggah ribe 2 krek juci lah yang ada bolanya ke mentang kering lu dulu ote kabe tak belawat tu nyan bangkri lako kepada nyan harta nyan pudak pegah rezeki lako gukot ya Allah. Karena rezeki tanya urina sebagian gembira suami ketika suami handibi kepada bertanya yang rezeki lako betul. Kredit kepada istri. Yang kredit yang hanagat itu oleh kau. Tapi ketika sifat kredit yang itu kepada istri itu bagus. Sidra uraga bana gaji gejok di kurinang mandum. Di urinang yang hana dipergunakan harta galak-galaknya gekubah. Nah itu tiko baju ubah bertahu-tahu nombe kayak tiko. Gekubah penurina belanja pihak seperlunya aja seadanya aja. Yang bagus berada di wanita. Coba kalau wanita boros yang mana gawatnya? Ya, jadi susah memang tamita urinang yang legean. Karena hanam tuleh bakdo long trip, long boros hana. Pasti tuleh. Nah, gaji pada tiap tunangan takalan. Ya, takalan tapak jaro. Nah, mana gak sudah suratan tertulis di garis tangan konnya. Yang salah. Cuma menurut kebiasaan bukan 100% iya, nyomatan teori. Baik pegah teori, setiap air maka akan jatuh ke tempat yang rendah. Yang kan teori kan? Titik I akan diterima ke tempat yang miuk. Yang teori betul kan? Tidak selamanya benar. Buktinya tsunami di tempat yang rendah naik ke atas. Itu teori. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kayak nah, tsunami salah teorinya. Bahkan dari nak dia gunung dia darat tempat yang tinggi. Kan salah. Kak, kembali lagi. Teori yang sekali laginya. Jadi, gedanya sebagai urung inang, ya, daya sebagai urung inang harus mempergunakan harta suami dengan sebaik-baiknya. Di suami, ibi kegetanya dan kitalah wanita yang mengelola. Maka kelolalah gedanya jangan boros. Engkau bakwate takalannya bak tapak jaro maka hinan menunjukkan teori. Ya kan? Jadi hana payah pegahnya kamu pemandu pada takalan kripnya hana krip. Jadi urina pun ada krip. Umnya uragam takalan hana krip, yang hana masalahnya. Hana buku. Tapi ada takalan urina yang hana krip yang bahaya di tiangnya. Nyan kalian omanyo hana krinyo urinangyo hana krinyo pelihan baju payah dikelola sendiri oleh suami kaya kaji dalam Islam pada tiap tunangan giyu kalan jaro giyu kalan wajah berpegang dalam kitab sabilai walaupun tanpa izin dirinya sekalipun. Maksud contoh maksud lo uraga galak lo pokoknya. Lengkap? Igaya hal itu lo galak lo pokoknya.
jadi dong curi-curi pandang. Itu boleh. Tanpa izin dirinya, tanpa izin walinya. Anak macam tak apa nak kopi ke dia rumah. Tak lah izin dong ko nak rumah anak ro ni tangi lepas galak tu. Anak macam lagi tak ku bolo. Pak nampak sebab kampus kan. Nah hajat dia betul. Dia melihat kita. Boleh melihat wajah dan tangan. Kita yang kadang-kadang grogi di mata itu. Ni kami hidung tapi. Ya. Kadang-kadang kan grogi, minta mah tenang ke ni. Minta mah pegat-pegat roh pakai ni campur. Ya. Yang terserah. Yang intinya yang diupalan bagi para suami untuk calon istri. Kenapa? Karena untuk menunjukkan wajah, menunjukkan hino lagi menunjukkan yang perlu ilmu yang perlu ilmu khususnya. Tahu dong mereka gede kagak buatnya bangkalan wajah kagak dong laju sedikit banyaknya bagian dalamnya. Benalah apakah ya? Bagian yang pribadi kagak tengok hakai no dari mata nampak nyo siput nampak. Ya jadi psikolognya kan bak tikula mentang sebetulnya. Oh kamu nasi psikolog. Lebih hanya psikolog kamu ngas psikolog pula. Ya kah? Nyan kitab karangan ulama atau sering kita dengar-dengar Tanjung Mulu. Nak jelaskannya. Kak, yang intinya ya seorang wanita ini mesti benar-benar menjaga harta suami. Ya, kah? Dan tanya urinam kayak apa kuno. Jangan jadikan suami ini sebagai urang yang tak tunjuk di kedanya. Atau istilah lain takun dengan kerubahan bahan likur. Tanya kaji kepala keluarga, tanya yang atur semuanya. Memang iya sebenarnya. Kepala rumah tangga siapa? Suami. Kayaknya suami. Siapa kepala rumah tangga? Istri berperan sebagai apa? Kepala rumah tangga suami, istri berperan sebagai leher. Jadi yang putar-putar kepala nyamba ni teh Cino tak bermakna. Kepala rumah tangga suami, tapi istri itu lehernya. Hoyen tai leher kena dari kepala. Itaku itingek kena kepala. Tanya lagi anda pegang suaminya hanju. Suami tanya ke bang rejak kedai je suami. Bang rejak kedai je suami yang kehanju. Tanya berperan sebagai leher tak bukan. Baik. Kan tetap suami kepala rumah tangga yang mengatur dalam rumah yang maksudnya. Kah? Nak pertanyaan ni leh?